Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roikhatu Alfian Zahroh dengan NIM 1021976 dari kelas SMC akan menjelaskan tentang akad ijarah, yaitu tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan yang ada di Desa Taman Cari, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Yaitu langsung saja pihak yang menyewakan lahan. Bapak Timbul adalah pemilik lahan yang akan disewa. Beliau mendatangi Bapak Wahyono dan meminta untuk menyewa lahan miliknya. Karena Bapak Timbul sedang mengalami keadaan yang mendesak, beliau membutuhkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya anaknya melanjutkan pendidikan. Setelah terjadinya kesepakatan, Bapak Wahyono membayarkan sejumlah uang sewa kepada Bapak Timbul yakni sebesar 35 juta. Kemudian Bapak Timbul menyerahkan lahannya seluas setengah hektar untuk dimanfaatkan selama waktu sewa yang telah disepakati. Perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono ini berlangsung sejak tahun 2012. Di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan, Bapak Timbul dan Bapak Wahyono telah sepakat bahwasanya dalam sewa menyewa lahan ini adanya keharusan untuk mengembalikan uang sewa yang telah diterima Bapak Timbul dengan kesepakatan lama waktu sewanya tidak ditentukan, tergantung dari hasil yang dikeluarkan saat panen, yakni kesepakatan pembayaran yang dilakukan secara dicicil. Dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono, ini tidak adanya bukti tertulis. Kedua belah pihak saling berjanji pada saat akad sewa menyewa dilaksanakan. Karena Bapak Wahyono tidak sanggup untuk mengelola lahan sewa tersebut, maka Bapak Wahyono menyerahkan garapan lahan sewanya kepada Bapak Timbul. Dalam mengelola lahan ini, Bapak Timbul dan Bapak Wahyono juga membuat kesepakatan tentang penentuan jenis tanaman yang nantinya akan ditanam. Jenis tanaman yang akan ditanam bisa ditentukan oleh penyewa lahan atau sesuai kesepakatan bersama. Yang terpenting adalah pada awal akad jenis tanaman yang akan ditanam sudah jelas dan disepakati. Bapak Wahyono adalah orang yang menyewa lahan dari Bapak Timbul. Alasan Bapak Wahyono menyewa lahan tersebut karena beliau ingin membantu Bapak Timbul yang sedang membutuhkan biaya. Dalam menggarap lahan, biasanya dalam satu kali masa tanam Bapak Timbul dapat menghasilkan 2,5 ton padi, dan pembagian hasil panennya akan dibagi rata sesuai dengan hasil yang diperoleh, yakni 1,25 ton padi dari hasil 1,25 ton yang diperoleh Bapak Timbul. Setengahnya akan dijual dan akan digunakan untuk mencicil uang tersebut. Di dalam 1 tahun Bapak Timbul dapat menggarap lahannya sebanyak 2 kali masa tanam. Untuk hasil 1 kali masa tanam Bapak Timbul dapat mencicil sejumlah 2.500.000. Jadi waktu sewa yang sudah berjalan selama 5 tahun ini adalah sebesar 25 juta dan kurangnya masih 10 juta. Sewa menyewa antara Bapak Timbul dan Bapak Wahyono akan berakhir apabila jumlah uang sewa yang Bapak Timbul bayarkan kepada Bapak Wahyono sudah mencapai jumlah 35 juta atau sudah mencukupi dari uang yang Bapak Wahyono berikan sebagai uang sewa lahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penyewa lahan, yaitu Bapak Timbul dan Bapak Wahyono, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan berdasarkan prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketetapan yang telah diberlakukan. Konsep sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono pada umumnya yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Sewa menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya. Rukunnya terdiri dari pihak yang menyewa atau mustajir, pihak yang menyewakan atau muajir, benda yang diijarahkan yaitu makjur. Untuk menyelesaikan suatu akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum di sini adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Adapun akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh, dan muajir haruslah pemilik.
wakilnya atau pengampunnya. Sedangkan penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah, dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Apabila salah satu dari syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal. Berdasarkan penjelasan tersebut, rukun dan syarat yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono sudah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan selain itu, terlihat bahwa adanya keharusan pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya. Di dalam sewa menyewa lahan ini juga tidak adanya kepastian kapan berakhirnya sewa menyewa lahan tersebut. Dengan ketidakjelasan masa sewa lahan tersebut, maka dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik lahan dengan pihak penyewa, dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Namun demikian, di dalam pasal 297 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Apabila masing-masing pihak tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan, yakni keharusan mengembalikan uang sewanya dan ketidakjelasan kepastian lama waktu sewanya, maka sewa menyewa tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI _4 tentang pembiayaan ijarah menjelaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan ataupun jasa serta kewajiban LKS dalam akad ijarah, yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI nomor 44 DSN MUI _8 tentang pembiayaan multijasa menjelaskan bahwa dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dalam fatwa DSN MUI nomor 44 DSN MUI _8 tentang pembiayaan multijasa dijelaskan bahwa besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Dalam hal ini, objek sewa dari transaksi ijarah dapat berupa sewa manfaat suatu barang atau manfaat jasa. Di dalam buku fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Rukun dan syarat sewa menyewa. Yang pertama yaitu rukun sewa menyewa, yaitu yang pertama pernyataan ijab dan qabul, yang kedua pihak yang berakad terdiri atas pihak pemberi sewa dan penyewa, yang ketiga objek kontrak, pembayaran sewa dan manfaat penggunaan aset. Yang keempat, manfaat dari pengguna aset dalam sewa menyewa adalah objek kontrak yang harus dijalani karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Yang kelima, sigot ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 296 KHES tersebut bahwasanya sigot akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk kedua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka, menurut mereka sewa menyewa itu tidak sah. Yang kedua, masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Yang ketiga, harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa. Yang keempat, objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya.
barang tersebut. Apabila barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan. Yang kelima, objek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keenam, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Jadi, kesimpulannya, perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Selain itu, walaupun di dalam sewa menyewa ini pihak pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya kepada pihak penyewa, namun itu semua tidak menjadi masalah bagi pemilik lahan tersebut. Sewa menyewa ini tetap berjalan selama keduanya merasa rela dan tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Menurut peneliti, seharusnya praktek sewa menyewa lahan semacam ini tidak dilakukan oleh masyarakat di desa Taman Cari agar transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam praktek sewa menyewa lahan yang diberlakukan oleh kedua belah pihak ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KHES, yakni pada pasal 297 yang dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan. Berdasarkan kesepakatan, hanya saja akan dapat lebih baik lagi apabila pihak penyewa tidak harus mewajibkan pemilik lahan untuk mengembalikan uang sewanya tersebut, karena pada dasarnya sewa menyewa tidak adanya keharusan untuk mengembalikan uang sewanya. Sewa menyewa itu sendiri hanya untuk mengambil manfaat lahannya dengan jalan penggantian, yakni uang sewa yang telah diberikan oleh awal akad. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.